Belajar matematika bersama Ibu Sumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? I'm ready. Let's start now. Kali ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius. Disimak ya. Pengertian koordinat kartesius adalah metode untuk menggambarkan posisi dari sebuah titik dengan menggunakan dua sumbu yang saling tegak lurus dalam bidang, menggunakan pasangan bilangan yang disebut absis atau koordinat x dan ordinat atau koordinat y dinamakan titik koordinat x, y. Penamaan titik koordinat menggunakan huruf kapital. Berikut di sini sudah tersedia bidang koordinat kartesius, di mana garis yang horizontal ini dinamakan sumbu x dan garis yang vertikal ini dinamakan sumbu y. Contoh, jika diketahui titik koordinat 1,3, maka dapat dikatakan bahwa absis atau x itu sama dengan 1 dan ordinat atau y sama dengan 3. Nah, untuk menggambar titik 1,3 ini, kita mulai dari x sama dengan 1. Kita tarik titik ke atas, dan dari y sama dengan 3 kita tarik ke kanan. Jangan dihubungkan 1 ke 3 ya, karena kita akan membuat titik bukan garis. Jadi caranya kita pakai titik-titik ya, garis putus-putus dari x1 ke atas, dari y sama dengan 3 ke sebelah kanan. Jadi bertemu di satu titik. Perpotongan inilah yang dinamakan titik koordinat 1,3. Jika saya akan menggambar titik A negatif 2, negatif 4, maka saya mulai dari x sama dengan negatif 2 dan nilai y nya sama dengan negatif 4. Dari x yang sama dengan negatif 2 ini kita tarik ke bawah menggunakan garis putus-putus ya. Sedangkan dari y sama dengan negatif 4 kita tarik ke kiri sehingga bertemu di satu titik. Nah, inilah yang dinamakan titik A. Memahami posisi titik terhadap sumbu x dan sumbu y. Nah, di sini sudah tersedia bidang koordinat kartesius dengan beberapa titik. Nah, bagaimana kita menentukan posisi titik A terhadap sumbu x? Maka kita hitung jarak titik A ke sumbu x. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posisi titik A terhadap sumbu x itu berjarak 6 satuan. Kemudian terhadap sumbu y 1, 2, 3. Maka posisi titik A berjarak 3 satuan terhadap sumbu y. Kemudian bagaimana posisi titik C? Nah, kita hitung saja dari C ke sumbu x itu 1, 2, 3. Berarti posisi titik C berjarak 3 satuan terhadap sumbu x dan 1, 2, 3, 4 berjarak 4 satuan terhadap sumbu y. Kemudian titik E ke sumbu x 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Sedangkan ke sumbu y nya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi posisi titik C berjarak 5 satuan terhadap sumbu x dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu y. Kemudian titik G 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan ke sumbu x dan 2 satuan ke sumbu y. Seperti itu ya. Mudah bukan? Nah, ayo kita berlatih. Di sini sudah tersedia bidang koordinat kartesius. Kita akan menentukan jarak titik. Sini diberikan contoh untuk koordinat titik A 2,6 itu berjarak 6 satuan ke sumbu X
dan berjarak 2 satuan ke sumbu Y. Caranya sama seperti tadi ya. Sekarang kita tentukan dari titik B. B itu 5,5. Maka jarak ke sumbu X yang dihitung kita peroleh 5 ya, 5 satuan. Jarak ke sumbu Y pun sama ya, 5 satuan. Caranya sama seperti sebelumnya ya. Bagaimana dengan titik C? Nah, tinggal hitung saja. Ke sumbu X berarti 3 satuan, sedangkan ke sumbu Y itu 4 satuan. Nah, bisa kalian lihat di sini, jarak ke sumbu X-nya 6 satuan itu sama dengan ordinat ya. Koordinatnya 6, dan jarak ke sumbu Y 2 satuan itu sama dengan absis. Nah, kok ini sama-sama 5 ya. Nah, di sini yang C, jarak ke sumbu X itu juga sama dengan nilai ordinatnya 3, sedangkan ke Y itu 4 satuan. Nah, kalau jarak tentu pasti positif ya, tidak mungkin negatif. Meskipun di sini absisnya negatif 4, jaraknya itu pasti positif ya. Jadi positif 4 satuan ya. Jadi untuk yang D itu tinggal kita masukkan jarak ke sumbu X-nya 6 satuan, sedangkan jarak ke sumbu Y-nya berarti 5 satuan. Seperti itu ya. Jadi kebalikannya. Nah, ini buktinya kalau lihat sama kan ya, dengan cara manual atau dengan cara kebalikan. Itu sama. Nah, untuk selanjutnya kalian lengkapi sendiri ya. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1 koordinat X positif dan koordinat Y positif. Kuadran 2 koordinat X negatif dan koordinat Y-nya positif. Kuadran 3 koordinat X negatif dan koordinat Y negatif. Kuadran 4 koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Nah, sesuai dengan gambar di sini, kuadran 1 itu berarti ada di sebelah pojok kanan atas. Di berlawanan jarum jam berurutan, yaitu kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, di sini terlihat kuadran 2 itu X-nya negatif, Y-nya positif. Di kuadran 3 X, Y-nya negatif. Dan di kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Ya. Sini ada titik Q. Q 2,3, berarti 2 ini adalah nilai X. Sedangkan 3 itu nilai Y. Jadi X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 3. Nah, di sini titik P, berarti di sini nilai X-nya negatif 2 dan nilai Y-nya 1. Jika saya ambil sebarang titik di kuadran 3, itu titik R. Nah, di sini maka koordinat titik R adalah negatif 3, negatif 2. Kalau saya ambil lagi di kuadran 4, contohnya di sini, nah ini terlihat misalkan di titik S, maka koordinatnya dilihat X-nya itu di titik 4 ya, Y-nya di negatif 2, maka koordinatnya adalah 4, negatif 2. Seperti itu ya. Contoh, sini ada bidang koordinat kartesius dengan titik-titik lengkap dengan titik koordinatnya. Yang pertama, nah kita jawab ya. Sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu X. Oke, kita mulai dari titik A. Titik A berjarak 3 ya. Berarti yang kita lihat adalah ordinatnya. Mana yang ordinatnya 3? Nah, ini ada lagi ya. Titik B. Kemudian ada lagi nggak? Oh, tidak ada. Berarti yang berjarak sama terhadap sumbu X yang pertama adalah titik A dan titik B. Nah, kita cari lagi. Di sini kita cari yang ordinatnya sama ya.
titik G dengan titik I itu sama ya, karena koordinatnya sama-sama 6 meskipun itu negatif 6 ya. Ya, kemudian ada lagi titik C dan titik D ya, berjarak 4 satuan. Ada lagi tidak? Tidak ada ya. Sekarang kita masuk nomor 2. Sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap sumbu Y. Berarti yang kita cari adalah absisnya ya. Nah, di sini terlihat absis untuk titik G dan titik I. Itu berjarak 6 satuan ke sumbu Y ya. Titik E, titik G dan titik I memiliki jarak yang sama, yaitu 6 satuan. Kemudian ada lagi, kita lihat absisnya ya, atau nilai X-nya. Nah, di sini titik A dengan titik B dan titik H berjarak 4 satuan ya terhadap sumbu Y. Apakah ada lagi? Masih ada ya. Titik C dan titik D berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Nomor 3, sebutkan titik-titik yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri sumbu X. Mudah ya. Sebelah kanan berarti ada titik apa saja? Kita lihat, ada titik A, ada titik E, kemudian ada titik D dan titik I ya. Sedangkan sebelah kirinya itu ada titik siapa saja? Ada titik B, kemudian G, C, dan H ya. Ini sangat mudah tentunya ya. Untuk titik yang terletak pada sumbu Y itu tidak berada di sebelah kiri atau kanan, tetapi tepat berada pada sumbu Y, sehingga tidak masuk ya. Sekarang nomor 4, berapa jarak titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, di sini terlihat dia berada tepat pada sumbu X, maka titik E berjarak 0 satuan ke sumbu X dan berjarak 6 satuan ke sumbu Y. Terletak di sebelah mana terhadap sumbu X? Terletak tepat pada sumbu X. Dan dia terletak di sebelah kanan sumbu Y. Seperti itu ya. Mudah kan ya? Yang terakhir nomor 5, terletak pada kuadran berapakah titik-titik tersebut? Tinggal kita lihat di kuadran 1 ada siapa saja? Ada titik A, kemudian E, dan F ya. Kemudian di kuadran kedua ada titik B, kemudian G, dan titik F. Karena F terletak di sumbu Y, dia masuk ke kuadran 1 maupun kuadran kedua ya. Kemudian di kuadran ketiga ada titik C dan H. Di kuadran keempat ada titik D, E, dan I. Nah, gitu kok ini ya. E itu berada di kuadran 1 dan kuadran keempat. Mudah bukan?
posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Di sini ada denah perkemahan. Nah, kita akan mencari posisi dari titik-titik objek ini ya. Untuk terhadap titik asal ini semua sudah ada ya. Caranya seperti tadi. Misalkan di sini posisi perumahan ya terhadap titik asal, berarti ya tinggal kita cari koordinatnya, yaitu 6,5. Seperti itu ya. Caranya sama seperti sebelumnya. Nah, contoh lainnya misalkan kolam. Nah, di sini kolam berarti posisinya dari titik asal itu adalah negatif 3, negatif 4. Kemudian bagaimana dengan posisi terhadap titik tertentu? Contohnya di sini posisi perumahan terhadap tenda 1. Maka kita mulai dari tenda 1. Bukan dari perumahan ya. Nah, dari tenda 1 ke perumahan itu kita melangkahnya ke kanan atau ke kiri? Ke kanan ya. Kanan berapa langkah? 4 langkah. 4 satuan ke kanan. Kemudian ke atasnya 5 satuan. Maka kita tuliskan 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Ini sama dengan kalau kita tuliskan dalam koordinat 4,5. Karena dia ke kanan maka positif, ke atas juga positif. Maka koordinatnya menjadi 4,5. Contoh berikutnya, posisi pemakaman terhadap pos 1. Nah, pos 1 berarti kita mulai dari pos 1 ya. Menuju ke pemakaman itu kita ke kiri. Sebanyak 7 langkah ke kiri. Kemudian setelah itu ke bawah sebanyak 7 satuan. Karena dia ke kiri, maka koordinatnya menjadi negatif. Dan ke bawah juga negatif. Maka koordinatnya adalah negatif 7, negatif 7. Juga kalau 4 ke kanan dan 0 berarti 4,0 ya. Seterusnya seperti itu ya. Nah, bagaimana posisi hutan terhadap pasar? Berarti kita mulai dari pasar. Ke hutan berarti ke kiri ya. Sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ke kiri. (12 satuan ya. Kemudian naik ke atas 2 satuan. Karena 12 ke kiri dan 2 ke atas, maka koordinatnya menjadi negatif 12,2. Seperti itu ya. Silakan untuk yang lainnya kalian coba sendiri ya. Sini ada gambar yang menunjukkan aliran sungai. Nah, kita jawab bersama-sama ya. Yang 1A, coba sebutkan 5 koordinat titik-titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Nah, ini bebas ya. Ambil titiknya. Saya ambil mulai dari titik A. Koordinatnya yaitu negatif
Kemudian titik B itu negatif 6. Kemudian titik C negatif 3, 3. Titik D 0, 2. Dan titik E 2, 4. Yang 1B, sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ini juga mudah ya, tinggal kita cari titik yang berada di kuadran 1. Nah, yang ada di kuadran 1 itu ada titik E, D, F, G, dan H. Sedangkan di kuadran 2 itu ada titik A, B, C, dan D. Di kuadran 3 itu ada titik K, L, dan M. Di kuadran keempat ada titik J, I, dan H. Udah ya. Selanjutnya yang C, sebutkan koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik G. Maka kita mulainya dari titik G. Ke titik A itu dia ke kiri. Sebanyak 13 satuan. Maka absisnya negatif 13, kemudian ke atas sebanyak 5 satuan. Jadi koordinat titik A-nya negatif 13,5. Kemudian titik B, masih dari G kita menuju ke titik B. Ke kiri sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka negatif 12. Setelah itu ke atas 1, 2, 2. Titik C, dari titik G dia ke kiri ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka negatif 9, dan ke atasnya 1,1. Yang terakhir titik D, dari G ke D ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tidak ke atas, tidak ke bawah, 4,0 ya. Jadi koordinat titik D nya negatif 6,0. Kemudian yang D, sebutkan koordinat titik E, F, G, dan H terhadap titik J. Maka kita mulai dari titik J. Titik J ke titik E itu ke kanan 1 dan ke atas 9. Maka koordinat E-nya adalah 1,9. Kemudian ke titik F dia ke kanan 4.
Jadi 4, ke atasnya 10, maka koordinatnya menjadi 4,10. Titik G ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, maka 5, kemudian ke atasnya 7 ya, 7 satuan, maka koordinatnya menjadi 5,7. Yang terakhir titik H ke kanan 3, ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, maka koordinatnya adalah 3,5. Untuk nomor 2, diketahui titik P serta titik Q, R, S, dan T. Tentukan koordinat titik Q, R, S, dan T terhadap titik P. Ini saya kembali lagi ke awal tadi. Nah, ini kalau menggunakan cara pengurangan, itu tinggal kalian kurangkan saja absis dengan absis seperti ini ya. 6 dikurangi 2, kemudian ordinat dengan ordinat. 5 dikurangi 0 berarti 5. Nah, contoh kedua juga sama. Negatif 5 dikurangi 2 berarti negatif 7. Negatif 2 dikurangi 0 berarti negatif 2 ya. Dan menunjukkan kalau negatif itu ke kiri dan ke bawah ya. Jadi bisa menggunakan metode pengurangan agar tidak menggambar lebih cepat ya. Nah, maka di sini kita cari koordinat titik Q. Maka kita kurangkan 3 ya, absis Q dikurangi 4. 3 dikurangi 4 negatif 1. Kemudian 2 dikurangi negatif 5 jadi 7 ya. Kemudian koordinat R 4 dikurangi 4 0. Kemudian 7 dikurangi negatif 5 jadi positif 12. Kemudian S negatif 5 dikurangi 4 negatif 9. 4 dikurangi negatif 5 positif 9. Yang terakhir T negatif 3 dikurangi 4 negatif 7. Kemudian negatif 6 dikurangi negatif 5 jadi negatif 1. Seperti itu ya. Jadi bisa kalian menggambar atau dengan pengurangan. Memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini disajikan beberapa gambar. Gambar yang pertama ada garis biru ya, yang dinamakan garis L. Ada 4 buah garis yaitu L1, L2, L3 dan L4. Nah, masih ingat kan? Sejajar itu adalah garis yang tidak berpotongan. Tegak lurus adalah garis yang membentuk sudut 90 derajat, sedangkan garis yang berpotongan itu yang memotong satu titik. Nah, di sini untuk garis L itu sejajar dengan sumbu X. Karena jika dia diperpanjang itu tidak akan berpotongan. Nah, maka di sini dituliskan garis-garis yang sejajar dengan sumbu X itu adalah L1, L2, L3 dan L4. Kemudian terhadap sumbu Y, karena dia membentuk sudut 90 derajat, maka garis L ini tegak lurus dengan sumbu Y. Akan dituliskan garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y yaitu L1, L2, L3, dan L4. Kemudian di gambar kedua itu ada garis berwarna hijau. Ini namanya garis M. M1, M2, M3, M4. Jadi terlihat bahwa garis M
terhadap sumbu Y itu sejajar. Maka dituliskan di sini garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y itu adalah M1, M2, M3, dan M4. Sedangkan terhadap sumbu X, dia membentuk sudut 90 derajat. Maka dia tegak lurus. Maka sini garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X adalah M1, M2, M3, M4. Gambar ketiga garis merah ini adalah garis N. Ada dua garis itu N1 dan N2. Terlihat di sini N1 dan N2 itu saling berpotongan. Dan mereka berpotongan di sumbu X maupun sumbu Y. Maka posisi garis N ini adalah memotong sumbu X dan sumbu Y. Ini terlihat kan? Garis N1 memotong sumbu Y. Nah, di titik B ini ya. Dan juga memotong sumbu X. Begitu pula dengan garis N2. Memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Maka dituliskan garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y yaitu garis N1 dan N2. Contohnya di sini diketahui titik A, B, dan C. Yang A, jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, di sini sudah digambarkan ya, A dan B itu menjadi garis hijau. Lihat ya, bagaimana kedudukan garis hijau ini? Yuk kita jawab. Yang hijau ini terhadap sumbu X, dia membentuk sudut 90 derajat. Maka kedudukan garisnya tegak lurus sumbu X. Sedangkan terhadap sumbu Y dia sejajar. Maka kita tuliskan sejajar sumbu Y. Kemudian yang B, jika dibuat garis melalui titik A dan C, maka terbentuk garis warna biru. Bagaimana kedudukan garis biru terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang biru ini berarti sejajar sumbu X. Dan kedudukannya terhadap sumbu Y yaitu tegak lurus. Jika dibuat garis melalui titik B dan C, maka terbentuk garis warna merah. Ini terlihat bahwa garis merah ini memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Nah, berikut latihan. Silakan kalian buka buku paket matematika kelas 8 di halaman 66 soal pilihan ganda nomor 1-20 dan halaman 70 soal esai nomor 1, 3, dan 5. Silakan dijawab. Selamat belajar. Pelajaran selesai. Duh, tadi gimana caranya ya? Lupa lagi caranya. Tonton kembali videonya. Jika ada yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.